Kita santai-santai tuh habis materi malam. Nah, itu tuh yang paling seru. Jadi itu kita bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa. Jadi tuh apalagi sama teman baru gitu iya, ya. apalagi ini enggak seserius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Semanda? Senang sekali saya Karen dapat menemani sahabat Semanda di rumah dalam acara On Air Baby Tech. Berani bicara, tetap beretika. Podcastnya SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri nih sahabat Semanda. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 2 Tumi Jajar dan menjadi perwakilan paskibraka tingkat provinsi. Ini dia, ada Muhammad Robi Firlana Kesetra. Hai Robi. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Nah, di sini di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih ya. Oke. Nah, bisa jadi perwakilan paskibraka tingkat provinsi. Pasti bukan suatu hal yang mudah dong ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih persiapan yang perlu disiapin sebelum menjadi calon paskibraka provinsi? Ya tentunya mengikuti seleksi dulu ya. Jadi pertama itu seleksi di sekolah. Itu tuh diadain oleh pembina paskibra sekolah sama ketuanya. Nah, jadi seluruh anggota paskibra itu yang ada di Semanda nih, Semanda kita Tumi Jajar, itu mengikuti seleksi semua, dari seleksi tinggi badan, seleksi fisik, postur tubuh, semuanya mengikuti. Nah, alhamdulillah saya dan 7 orang rekan saya ikut seleksi ke kabupaten. Iya. Berarti yang lolos dari seleksi sekolah ini ada 7 yang ke kabupaten gitu? Ada 8 sama saya. Ya. Terus pas sampai kabupaten itu apa aja sih persiapannya yang perlu disiapin? Kan pasti ada tes seleksi gitu kan? Iya. Boleh dong diceritain. Nah, jadi sebelum hari seleksi itu tuh kita udah latihan duluan di sekolah. Udah latihan fisik, udah latihan PBB segala macam. Nah, udah di di kabupaten itu ada hari pertama itu kita daftar ulang, kayak pendaftaran ulang. Nah, sudah itu kita ngukur tinggi badan, ngukur postur tubuh, ngukur tes kayak ada cacat atau enggaknya gitu. Nah, udah itu hari keduanya kita jogging atau fisik ya, tes fisik ya, jasmani. Iya. Nah, segala macam itu push up, habis itu sit up. Nah, itu ada semua. Udah itu kita ada tes wawancara. Tes wawancara pas hari ketiganya ini nih diulang lagi. Jadi ada wawancara lagi. Wawancaranya berarti 2 kali? Iya, wawancara sama PBB. Sama terakhir itu ya pengumuman atau akhirnya. Kalau boleh tahu nih, tinggi badan minimal di sana itu berapa? Kalau minimal belum belum dipatok. Tapi rata-rata tuh dari 164 itu untuk yang putri. Untuk yang putranya 170, sekitar 170. Robi sendiri tinggi badannya berapa? Kalau saya di kabupaten 178. Oh, 178. Oke. Nah, berarti kan Robi lolos ya di tes kabupaten. Lolos ya? Lolos. Alhamdulillah lolos. Nah, dipilihlah menjadi paskibraka provinsi. Iya. Sebelumnya kan pasti tes juga kan di provinsi. Iya. Ada nggak sih perbedaan gitu antara tes kabupaten dan provinsi? Apa lebih susah, apa lebih gimana gitu? Sebenarnya perbedaannya cuma dikit ya. Jadi kayak ada tes wawancara, tapi wawancaranya itu kayak wawancara agama, wawancara psikologi. Nah, ada juga tes psikologi itu yang beda tadi. Udah, selain itu ya sama-sama sih. Kalau boleh tahu, Robi sendiri pas tes di provinsi itu berapa hari? Kalau di provinsi kita tesnya 3 hari. 3 hari. Iya. Dan yang lolos berapa? Dari SMA Negeri 2 Tumi Jajar? Dari SMA Negeri 2 Tumi Jajar cuma saya sendiri. Cuma 1 orang. Berarti seneng dong ya Robi ya? Iya. Bangga gitu. Bangga. Oke ya, waktu Robi lolos seleksi tingkat provinsi nih, apa sih, gimana perasaannya gitu? Ya, yang pertama bangga ya tentunya. Gak nyangka pasti kan? Iya, gak nyangka, bangga, senang, terharu. Gak? Nangis gak aja? Enggak sih kalau nangis, tapi ya pasti ada perasaan terharu lah. Oke. Dulu Robi sendiri ada gak sih cita-cita kayak pengen nih jadi pengibar bendera gitu? Ada gak cita-cita kayak gitu? Dulu pas kecil? Kalau cita-cita sih enggak ya. Awal mulanya itu coba-coba, ikut-ikut, malah jadi lolos gitu ya. Jadi kayak lebih kayak gak nyangka, terharu gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, Robi di asrama itu berapa minggu sih atau berapa hari? Nah, pas kita udah masuk asrama itu, kita itu dari tanggal 9 sampai tanggal 18.
lebih kurang 9 hari kan. Nah, hal apa aja sih yang dilakukan di sana atau kegiatan apa aja yang dilakukan di selama Robi di asrama sana? Ya seperti latihan PBB, pokoknya banyak lah, latihan PBB, latihan fisik, semuanya ada. Semuanya di sana ada. Iya. Dari hari pertama gitu. Iya, dari hari pertama. Dari hari pertama itu tuh kita dikumpulin, kayak ngisi-ngisi data gitu. Habis itu kita potong rambut. Potong rambut massal gitu. Iya, semuanya dipotong rambutnya. Sudah itu kita disuruh kumpul lagi. Kumpul. Habis itu kita dibagi kunci kamar nih dan dipilih dengan siapa? Bukan, dengan siapa kamarnya gitu, pasangannya. Pasangannya. Iya. Berarti satu kamar tuh ada berapa pasangan? Ada yang 2, ada yang 3. Laki dengan laki tapi ya. Iya. Terus Nah, sudah itu kita dibagi kunci kamar, kita disuruh mandi, disuruh beres-beres. Nah, kita habis sudah mandi itu tuh disuruh balik lagi ke sana. Balik lagi ke aula tadi. Nah, itu tuh udah mulai materi berarti dan langsung materi gitu. iya, perkenalan dulu, perkenalan nama kakak-kakaknya. Habis itu ini pelatih-pelatihnya semuanya. Nah, sudah itu baru kita mulai materi. Nah, sesudah materi kita pemilihan palu dan bulu. Berarti di sana juga ada Pak Lurah dan Bu Lurah? Ada. Terus siapa Pak Lurah? Ya, alhamdulillah saya terpilih di Pak Lurah. Seneng berarti dipilih jadi Pak Lurah? Ya, ada senangnya, ada capeknya. Terus apa aja kegiatannya masih itu aja sih? Ya. Sebelum ini kan kamu kan itu kan ngibar. Ya. Ngibar dulu kan. Nah, sebelum ngibar tuh apa aja sih yang dilakuin? Apa kegiatan berapa hari gitu-gitu? Ya, nih jadi setelah kan ini hari pertama ini belum ada latihan PBB ya. Nah, keesokan harinya nih baru mulai latihan di lapangan. Nah, jadi kita bangun 3:30, kita sholat segala macam, sholat subuh. Nah, habis itu kita jogging, olahraga pulang, habis pulang olahraga itu tuh minum susu. Dikasih susu juga? Iya, minum susu. Sudah itu sarapan, mandi, siap-siap untuk ke lapangan. Kita ke lapangan, kita latihan PBB, pokoknya latihan gerak-gerakan dasar dulu lah. Nah, keesokan harinya jadi bertahap dari latihan dasar, nanti besoknya latihan langkah tegap majunya besok. Jadi itu kayak bertahap gitu? Iya, bertahap. Oke. Ya itu nanti pas hari keberapa itu saya juga lupa ya. Sekitar hari ke-4, hari ke-5 itu udah mulai dipilih tapi belum pasti. Dipilih sebagai apa ya? Untuk pasukan-pasukannya. Jadi iya. saya pasukan berapa, habis itu kawan saya pasukan berapa kayak gitu. Oke, udah gitu. Udah. Oke nih. Pengalaman apa sih yang gak bisa dilupain selama kamu 9 hari di Paskibra Provinsi? Pengalaman yang gak bisa lupain ya? Ya, yang paling menarik lah. Iya, yang paling menarik nih. Pasti ada banyak dong. Iya, kayak kan ketemu kawan baru nih. Pasti kan seneng kan punya kawan baru. Habis itu apalagi kawannya dari jauh-jauh gitu iya, ya. habis itu juga kita kan di sana kayak saudara ya. Jadi tuh kayak ngerasanya bukan sekedar kawan gitu. Maksudnya bukan sekedar teman. Kayak lebih dari teman. Iya, kayak lebih dari teman gitu. Itu kan semuanya di situ kan kita suka seneng bareng ya. Nah, jadi tuh udah kayak saudara lah istilahnya. Apa-apa bukan berdua sih. Maksudnya apa-apa bareng iya, gitu ya. Apa bersama. Udah gitu. Udah. Masa iya sih pengalaman yang menarik itu aja? Pasti banyak lah. Ya banyak sih pengalamannya, tapi gimana? Terlalu banyak susah dijelasin ya. Ya itu mah gimana ya? Bolehlah satu lagi gitu diceritain pengalaman yang paling menarik, okay. Paling asik yang nggak bisa pernah dilupain gitu loh. Paling asik. Ya paling asik. Apa saat yel-yel atau apa bareng gitu? Nah kalau paling asiknya nih sesudah materi biasanya. Sesudah materi malam nih kita tuh disuruh kayak latihan yel-yel. Habis itu pokoknya udah kita santai-santai tuh habis materi malam. Nah itu tuh yang paling seru. Jadi itu kita bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa. Jadi tuh apalagi sama teman baru gitu iya, ya. apalagi ini nggak seserius tadinya ini. Nggak seserius latihan, nggak seserius latihan materi kayak gitu. Berarti ada mode serius, ada mode bercanda. Iya. Nah waktu menjadi pengibar bendera di provinsi nih, Robi sendiri dapat posisi di mana? Iya, kalau saya itu dapat posisi 8. 8. Iya. Sebagai apa itu? Sebagai pengerek. Pengerek ya. Berarti Robi pengerek? Iya. Deg-degan nggak waktu mengerek bendera itu? Kalau pas hariannya enggak sih, cuman pas pertama-tama latihan tuh ya. Pertama-tama latihan kan jadi belum, maksudnya gimana? Belum terbiasa sama, kan ada 3 nih. Iya.
itu belum terbiasa sama kawan-kawan. Jadi ada yang kayak gini, ada caranya beda-beda gitu. Beda-beda. Nah itu baru kita dilatih sama pelatihnya itu ada rasa-rasa gimana, takut salah lah ya. Iyalah takut salah, apalagi Iya. kan jadi penggerek ya. Iya. Udah kayak gitu tapi berhasil kan. Tapi berhasil, di hariannya nggak ada kendala. Seneng berarti. Seneng lah. Oke. Nah, pembagian posisi kamu jadi pengerek itu di hari apa? Kalau pembagian itu udah dari hari ke-4 apa hari ke-5 gitu. Tapi itu belum pasti. Jadi itu ada yang A, ada kelompok A, ada kelompok B. Jadi itu bisa kapanpun dan bisa kapan saja gitu. Dirubah. Oke. Nah, perasaan kamu nih setelah berhasil mengibarkan bendera merah putih di tingkat provinsi, gimana perasaannya? Perasaannya senang. Sudah itu terharu kayak nggak nyangka Kayak gitu. nggak nyangka gitu kan, kok Tadinya, bisa gitu. iya, tadinya latihan kayak nggak. Apalagi kamu kan kayak nggak ada ya, kayak angan-angan pengen gitu Iya. kan, tiba-tiba Iya. apalagi jadi penggerek loh. Iya makanya nggak ada kayak gimana ya, awal mulai apa kan pertama itu nggak ada kayak pengen jadi ikut paskibra kan. Iya. Iya kayak gitu jadinya pas pas langsung udah berhasil itu kok bisa ya, kok ini lah hebat lah kan. Seneng lah ya, Seneng. pokoknya intinya bangga gitu. Iya. Oke nih yang terakhir, pesan buat adik-adik paski yang pengen jadi paskibraka itu gimana pesannya? Kasih dong pesan atau motivasi gitu. Ya awalnya ini yang pertama jangan malas-malasan. Jangan males-malesan buat Latihan. Iya. Iya. Jadi kalau ada latihan di sekolah usahain hadir. Kalau nggak ada halangan yang emang benar-benar nggak bisa, ya usahain hadir lah ya. Nah setelah itu latihan tuh jangan di rumah aja. Jadi tuh misalnya nih kayak di kamar itu tuh nggak apa-apa, kayak Latihan sendiri iya di kamar latihan sendiri gitu. gitu sambil ngaca gimana yang benernya bagusnya gimana, yang diajarin sama pelatihnya gimana. Nah yang ketiga itu tuh jangan latihan fisik doang, jangan latihan PBB doang, tapi fisiknya dikuatin. iya dikuatin, fisiknya dijaga, pokoknya harus bener-bener lah. Nah yang keempat jangan mudah kehasut sama omongan orang. Jadi ada orang nih ngomong PBB-mu jelek gitu. Iya. Nah itu tuh jangan gampang down. Jangan gitu. langsung down, berarti jelek berarti nggak Iya, bisa gitu jangan ya. kayak gitu. Jadi berusaha aja terus. Berusaha buat bisa. Iya, biar jadi lebih bagus gitu. Biar orang lain yang ngomong itu tuh diem gitu Iya, kan. iya. Buktiin. Nah, iya intinya buktiin lah. Buktiin kan Harus intinya, langsung buktiin. Nah yang kelima ini jangan patah semangat. Jadi itu harus tetap semangat. Jadi itu Semangat aja pokoknya terus. iya dibawa enak aja lah. Jadi tuh Dibawa enjoy lah. iya kalau latihan itu tuh ya santai-santai tapi harus serius. Pokoknya ada waktu santai, Iya. waktu serius gitu Iya. kan. Oke, terima kasih nih buat Robi yang udah menyempatkan waktunya buat jadi narasumber di podcast kali ini. Dan buat sahabat semua yang udah menyaksikan, jangan lupa terus tonton podcastnya SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Saya Karen dan segenap tim podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.